Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Jainal Mutakin. Saya dari kelas 11 TKJ 1, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Majalengka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi MTCNA. Di sini saya juga ada beberapa subbab ya dalam video ini yang akan saya bahas. Yang pertama ada apa itu mikrotik, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga timeline mikrotik, yang keempat sertifikasi mikrotik, dan yang terakhir terkait ujian MTCNA. Nah, kita mulai dari awal dulu ya teman-teman. Sebenarnya apa sih MTCNA itu? MTCNA adalah singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, lalu apa sih pengertian dari mikrotik itu? Nah, mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Jika kita telaah lebih dalam lagi pengertian mikrotik, yaitu mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan mudah, lebih efisien, dan efektif. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari mikrotik ya teman-teman. Jadi mikrotik itu merupakan sebuah perusahaan yang membuat alat-alat jaringan komputer seperti itu ya teman-teman. Nah, mikrotik juga terbagi jadi dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama ada bentuk software. Nah, ini berbentuk perangkat lunak yang biasa disebut router OS. Router OS bisa diinstal di PC untuk memanfaatkan fitur yang tersedia di mikrotik, misalnya hotspot. Jadi, jika kita menggunakan router tidak kuat, kita bisa menggunakan PC yang menganggur dan kita bisa mendapatkan file mikrotik ini pada OS-nya melalui platform yang tersedia, misalnya VirtualBox. Nah, jadi ada juga yang berbentuk software ya teman-teman. Bentuk software ini tersedia di dalam perangkat atau PC. Dan yang kedua ada berbentuk hardware. Ini berbentuk perangkat keras yang biasa disebut router board, misalnya switch atau router board 941 yang biasa ditemukan di sekolahan. Nah, lokasi mikrotik sendiri ada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Ini merupakan perusahaannya ya teman-teman. Dan mikrotik juga mempunyai motonya yaitu Routing the World. Kemudian website resmi mikrotik yaitu mikrotik.com. Nah, di sini jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut terkait mikrotik, kalian bisa kunjungi websitenya, dan contoh dalam websitenya seperti ini ya teman-teman. Kemudian mikrotik ini awal ditemukan oleh John Trulli dan Ernest Ricklins pada tahun 1996. Nah, ada juga nih perkumpulan Mikrotik User Meeting. Mikrotik User Meeting atau MUM ini biasa disebut dengan konferensi para suhu mikrotik dan sharing-sharing yang dilakukan bagi masyarakat umum. Nah, ini tuh merupakan bisa disebut dengan kegiatan webinar lah. Dan terakhir kali dilakukannya Mikrotik User Meeting ini di Indonesia yaitu pada tahun 2021 yang lokasinya ada di Jakarta. Nah, kalian juga bisa searching nih websitenya mum.mikrotik.com. Nah, contoh dalam websitenya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada ensiklopedia mikrotik. Ini merupakan website resmi dari ensiklopedianya ya. Kalian bisa searching nih wiki.mikrotik.com. Nah, untuk dalam websitenya seperti ini ya teman-teman. Yang terakhir ada forum. Di forum ini kalian bisa mempertanyakan konsultasi atau sharing kepada forumnya ya di website forum.mikrotik.com. Di sini
juga bisa mempertanyakan apa yang kalian ingin tanyakan terkait mikrotik ya teman-teman. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari mikrotik yaitu yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Yang terakhir, harapannya bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Nah, subbab selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai timeline mikrotik. Nah, mikrotik ini ditemukan pertama kali pada tahun 1996. Kemudian mikrotik router OS softwarenya pertama kali ditemukannya yaitu di 1997 atau 1 tahun setelah mikrotik ditemukan. Kemudian untuk perangkat router board pertamanya ditemukan pada tahun 2002. Nah, ada juga nih MUM yang pertama kali dilakukan yaitu pada tahun 2006, lokasinya di Prague, Czech Republic. Dan MUM terbesar di Indonesia itu pernah dilaksanakan pada tahun 2015 yang pesertanya sekitar 2.500 lebih ya teman-teman. Itu sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya MT Mikrotik juga mempunyai dan menyediakan program pembelajaran disertai program sertifikasi. Terdapat pembelajaran terstruktur yang berfokus pada bidang tertentu yang dipilihnya. Namun sebelum kalian memilih bidang tertentu, misal milih MTCRE, kalian juga harus mempelajari terlebih dahulu MTCNA karena MTCNA ini merupakan dasar dari pembelajaran mikrotik ini. Nah, ketentuannya itu sertifikasinya berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya ya teman-teman. Jadi kalian harus lulus terlebih dahulu di MTCNA-nya. Lalu masa berlakunya sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang lagi dengan cara ujian lagi. Jika sertifikasi expired, kalian tapi tetap bisa mengikuti sertifikasi next level atau level selanjutnya ya. Lanjut, ada berikut ini sertifikasi mikrotik beserta kepanjangan dan sedikit pengertiannya ya. Yang pertama ada MTCNA. MTCNA ini merupakan singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate yang tadi kita bahas sedikit ya teman-teman. Ini merupakan sertifikasi dasar tentang konfigurasi dan manajemen perangkat mikrotik. Dan yang kedua ada MTCRE. Ini merupakan singkatan dari Mikrotik Certified Routing Engineer. Pada MTCRE ini berfokus pada routing tingkat lanjut seperti OSPF dan PVN. Yang ketiga ada MTCWE, singkatan dari Mikrotik Certified Wireless Engineer. Pada MTCWE di sini berfokus pada jaringan wireless ya, mencakup konfigurasi dan optimasi wireless. Yang keempat ada MTCTCE. Ini singkatan dari Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Di sini kalian akan belajar mengenai tentang kontrol lalu lintas, QoS, dan manajemen bandwidth. Yang kelima ada MTCUME. Ini Mikrotik Certified User Management Engineer. Di sini kalian akan belajar memanajemen pengguna jaringan seperti hotspot dan PPPoE. Selanjutnya ada juga yang keenam MTCINE, Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Ini merupakan sertifikasi tingkat lanjut untuk interkoneksi jaringan besar, BGP atau NPLS. Yang ketujuh ada MTCIPv6E atau Mikrotik Certified IPv6 Engineer. Nah, pada MTCIPv6
IPv6E ini, kalian akan berfokus pada implementasi dan konfigurasi IPv6. Yang kedelapan ada MTCSE atau MikroTik Certified Security Engineer. Di sini kalian akan belajar mengenai keamanan jaringan, mencakup firewall dan VPN. Yang kesembilan ada MTCSWE atau MikroTik Certified Switching Engineer. Di sini sertifikasi kalian akan belajar mengenai sertifikasi teknologi switching, PLAN atau STP. Yang terakhir ada MTCEWE atau MikroTik Certified Enterprise Wireless Engineer. Di sini kalian akan belajar jaringan wireless yang skalanya besar dan khusus untuk enterprise. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai ujian MTCNA ya. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman untuk mengikuti ujian MTCNA. Yang pertama, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web MikroTik. Jadi kalian harus registrasi dulu ya teman-teman di website resminya MikroTik. Dan yang kedua ketentuannya yaitu online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Kalian harus bisa mengerjakan 25 soal ini dalam waktu 1 jam saja ya teman-teman. Yang ketiga, sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiple, true or false, dan tidak ada lab dan esai. Yang keempat, soal setiap tesnya random dengan berbahasa pengantar ujian yaitu berbahasa Inggris. Jadi kalian jika ingin mengikuti ujian MTCNA ini, kalian harus tahulah sedikit-sedikit dasar mengenai bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima, passing grade 60% untuk nilai 50 sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Nah, jadi jika minimal nilainya itu 60% ya teman-teman, jika kurang dari 60% kalian akan mengerjakan ulang atau remedial. Yang terakhir syaratnya untuk MikroTik Academy, MikroTik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level, MTCNA, dan engineer levelnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ujian MTCNA ini. Dan ternyata sudah selesai teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.